mereka yang mendapat warisan. Jadi kalau almarhum meninggal, almarhum punya anak laki-laki, punya anak perempuan, dan dia punya cucu. Maka selama almarhum masih punya anak laki-laki, cucu tidak mendapat warisan. Walaupun cucu itu ahli waris. Namun karena ada yang lebih berhak, maka cucu terhalang mendapat warisan. Nah, ini jalur A, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jalur A itu terdiri dari anak almarhum dan cucu dari almarhum. Ya. Kemudian jalur B. Jalur B ini pasangan almarhum. Kalau dia suami, ya, maka dia punya istri. Kalau dia istri, maka dia punya suami. Ya. Nah, jalur B ini itu relatif dia tidak terhalang mendapat warisan apapun kondisinya. Hanya bisa berkurang, ya. Misalnya suami itu kadangkala mendapat setengah, kadangkala mendapat seperempat. Istri kadangkala mendapat seperempat, kadangkala mendapat berapa Bu Ibu? Seperdelapan. Jadi suami itu cuma dua kondisinya. Kalau enggak dapat seperdua, seperempat. Kalau istri kalau enggak dapat seperempat, seperdelapan. Itu dua aja kondisinya. Ya, jadi relatif. Kalau jalur B ini dia tidak terhalang, tapi mungkin ada dinamika pada bagian warisannya. Kemudian jalur C yang di atas, artinya usul. Ya, usul itu artinya asal muasal dari almarhum. Bisa ayahnya, bisa ibunya, ya, dan bisa pula ayah ibu dari orang tuanya, artinya almarhum punya kakek nenek, gitu, ya. Maka ketika almarhum meninggal, orang tuanya menjadi ahli waris, ayah jadi ahli waris, ibu jadi ahli waris. Nah, kalau almarhum juga punya kakek nenek, ya, baik dari jalur ayahnya atau ibunya, maka kakek nenek almarhum tidak mendapat warisan selama dia masih punya ayah dan ibu. Jadi kakek nenek almarhum atau almarhumah tidak mendapat warisan selama orang tuanya masih ada. Ini jalur C. Kemudian jalur D, Bapak Ibu. Jalur D ini ke samping, artinya saudara-saudari almarhum, baik yang kandung atau yang seayah, ya, atau yang seibu. Jadi ada 3 lapis Bapak Ibu sekalian, ya. Saudara-saudari almarhum ini ada tiga lapis, ya. Ini seperti mana kita jelaskan di pertemuan yang pertama, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi jalur D ini adalah saudara-saudarinya almarhum, baik yang saudara seayah seibu atau yang seayah saja. Nanti juga ada saudara yang seibu, ya. Baik, saudara almarhum dan saudari almarhum baru mendapat warisan kapan Bapak Ibu? Kalau tidak ada anak, hanya itu. Oke, ada lagi? Bapak Ibu, saudara-saudari almarhum baru mendapat warisan
kalau almarhum ini tidak punya salah satu dari dua orang. Dia tidak punya ayah. Jadi kalau almarhum masih punya ayah, saudara-saudari tidak dapat warisan. Jadi ayah itu juga juru kunci gitu. Dia membuka atau menutup bagian warisan dari saudara-saudari almarhum. Yang kedua, kondisi kedua, almarhum tidak punya anak atau tidak punya cucu laki-laki. Tidak punya anak laki-laki atau tidak punya cucu laki-laki. Hanya dua keadaan ini yang dapat memberi ruang kepada saudara-saudari almarhum mendapat warisan. Jadi kalau almarhum masih punya ayah atau masih punya anak laki-laki atau masih punya cucu laki-laki, maka semua saudara-saudari almarhum tidak mendapat warisan dari almarhum. Gitu, ya. Nah, itu jalur D Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian ponakan jalur E. Ponakan yang dapat warisan itu hanya ponakan yang laki-laki dari saudara yang laki-laki pula. Jadi kalau Bapak Ibu punya ponakan perempuan, ya, maka dia tidak ahli waris. Yang menjadi ahli waris cuma ponakan laki-laki, dan itu pun dari jalur saudara almarhum yang laki-laki. Jadi ponakan perempuan tidak termasuk ahli waris. Nah, kalaupun Bapak Ibu punya ponakan laki-laki dari saudara yang laki-laki, itu pun dia baru mendapat warisan kapan? Kalau almarhum sudah tidak punya saudara, sudah meninggal semua saudaranya. Yang tinggal cuma ponakan, barulah ponakan dapat warisan. Jadi seperti yang kita tegaskan berkali-kali Bapak Ibu sekalian, biar tidak keliru, dalam pembagian warisan Islam itu yang lebih dekat dengan almarhum itu yang lebih berhak. Jadi semakin jauh maka semakin berkurang pula peluang dia mendapat warisan. Jadi karena ponakan dia lebih jauh, yang lebih dekat dengan almarhum adalah saudara-saudarinya. Baru dapat warisan kalau yang saudaranya sudah tidak ada. Kemudian jalur F Bapak Ibu. Jalur F ini paman almarhum. Ya, paman almarhum artinya saudara bapaknya. Ya, baik yang kandung atau yang seayah. Sama Bapak Ibu, kapan paman dapat warisan? Paman dapat warisan kalau almarhum tidak punya keturunan, tidak punya saudara, tidak punya ponakan, baru paman dapat. Jadi paman ini dia lebih jauh. Yang lebih dekat itu adalah saudara dan ponakannya. Ini paman Bapak Ibu. Kemudian jalur yang terakhir, jalur G, sepupu. Putra-putra paman. Ya. Putra-putra paman baik yang kandung atau yang seayah baru dapat warisan kalau paman kita juga sudah tidak ada. Nah, kira gitu. Ya, paman almarhum sudah nggak ada, baru sepupunya dapat warisan. Jadi almarhum tidak punya keturunan, tidak punya saudara, tidak punya ponakan, sudah tidak punya paman, yang tinggal cuma sepupu, barulah sepupu mendapat warisan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu gambaran tentang pembagian warisan. Bagian yang penting saya sampaikan di pagi ini Bapak Ibu, ya, tentang hijab. Semoga bisa terbaca, ini hijab ya. Nah, hijab Bapak Ibu sekalian adalah kondisi terhalangnya ahli waris
dari mendapat warisan. Hijab kan kalau dalam bahasa artinya penghalang atau dinding. Kalau dalam ilmu waris artinya kondisi di mana ahli waris terhalang mendapat warisan. Hijab terbagi 3 kategori. Ada namanya al-hujub bil wasfi. Ada yang al-hujub bis saksi. Ada yang namanya hujub nuqsan, ya. Nah, al-hujub bil wasfi, Bapak Ibu, ini terhalangnya ahli waris mendapat warisan karena sebab-sebab tertentu. Yang pertama, karena berbeda agama. Ya, orang yang berbeda agama kita telah jelaskan tidak mewarisi harta ahli warisnya. Ya. Sebab yang kedua, karena ahli waris membunuh ya, ahli warisnya. Misalnya anak membunuh bapaknya atau istri membunuh suaminya. Maka pasangan atau anak tadi tidak mendapat warisan karena al-hujub bil wasfi. Dia terhalang karena melakukan pelanggaran. Yang ketiga, di antara penyebab gugurnya warisan itu adalah karena sebab ya, misalnya putusnya ikatan pernikahan ya. Makanya kalau suami istri bercerai, walaupun mereka mantan suami mantan istri, maka mereka tidak saling mewarisi. Nah, ini di antara 3 sebab yang namanya al-hujub bil wasfi. Terhijab karena ada penghalang. Yang kedua, ada yang namanya al-hujub bis saksi. Terhalang mendapat warisan karena ada ahli waris yang lain yang lebih berhak. Yang tadi kita ceritakan, Bapak Ibu, ya. Cucu tidak dapat warisan kalau almarhum masih punya keturunan, anak maksudnya. Ya. Kemudian kakek nenek tidak mendapat warisan karena almarhum masih punya orang tua. Kemudian sepupu tidak mendapat warisan selama almarhum masih punya paman. Ponakan tidak mendapat warisan selama almarhum masih punya saudara. Ya. Saudara seayah tidak mendapat warisan kalau almarhum masih punya saudara kandung. Akhirnya begitu Bapak Ibu. Jadi ahli waris terhalang karena ada ahli waris yang lain yang lebih berhak. Itu namanya al-hujub bisaksi gitu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ada yang namanya hujub nuqsan. Hujub nuqsan ini adalah ahli waris yang berkurang bagian warisannya karena ada ahli waris yang lain. Ya, contoh tadi misalnya suami kalau almarhumah istrinya wafat tidak punya keturunan, suami dapat setengah harta istrinya. Tapi kalau almarhumah istri punya anak, baik dari pernikahan mereka atau pernikahan almarhumah istri sebelumnya, mungkin dia pernah nikah sebelumnya, dia punya anak, ya, maka suami berkurang bagian warisannya dari 1/2 menjadi 1/4. Itu namanya hijab nuqsan. Begitu juga istri, ya, kalau suami meninggal istri dapat berapa? 1/4. Kalau almarhum suami tidak punya anak. Kalau almarhum suami punya anak, maka istri mendapat 1/8. Jadi adanya anak suami membuat bagian istri berkurang. Itu Bapak Ibu ya, di antara penjelasan seputar hijab gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita
pahami ketika membagikan warisan. Oleh sebab itu, membagi warisan itu kita harus tahu betul peta siapa saja ahli waris yang masih hidup. Oleh sebab itu, ya, mengetahui tentang syajarah, ya, atau pohon ahli waris menjadi penting Bapak Ibu. Karena dengan kita mengenal, ya, siapa saja ahli waris yang masih hidup, ya, itu membuat kita paham siapa ahli waris yang berhak dan siapa yang tidak berhak, gitu, ya. Nah, ini saya rasa nanti Bapak Ibu bisa pelajari di rumah. Kalau kita meninggal hari ini, maka siapa saja ahli waris saya, ya. Jadi kita dapat membuat peta jalan, gitu ya. Kalau seandainya ditakdirkan kita meninggal lebih dulu, gitu, ya. Karena cuma ini ahli warisnya, nggak ada yang lain Bapak Ibu, ya. Nah, kalau misalnya ini semua tidak ada, siapa yang jadi ahli waris? Ya, keluarga terdekat. Itu yang memang direkomendasikan oleh para ulama, gitu ya. Nah, meskipun saya tidak tahu nih ke depan seperti apa, karena kalau di masa Rasul Bapak Ibu sekalian dan di masa sahabat, Muslim muslimah yang tidak punya ahli waris maka hartanya dikuasai negara. Dikuasai negara, gitu ya. Nah, namun pada periode para ulama ada ijtihad, gitu ya. Dalam kondisi ahli waris almarhum mayit tidak punya keluarga, tidak punya ahli waris, maka warisan atau hartanya diberikan pada keluarga terdekat. Itu yang kita jelaskan sebelumnya, namanya zawil arham, ya. Jadi kita mau nyebutnya zawil, mau nyebutnya zawul, mau nyebutnya zawal, nah itu bergantung kondisinya, ya, bergantung konteks kalimat. Yang kedua, menantu. Yang ketiga, ponakan perempuan, anak tiri, ya. Kemudian, ya, anak angkat atau anak asuh. Lalu sepupu perempuan, ya. Semua anggota keluarga yang punya hubungan darah, bukan ahli waris, kategorinya zawil arham. Boleh kata ulama, nih kalau semua tidak ada, mereka boleh diberikan harta dari almarhum, ya, baik dengan jalur wasiat ataupun dengan jalur pembagian harta bagi mereka yang tidak punya ahli waris. Nah, ini mungkin diantara nama-nama yang pernah kita uraikan sebelumnya Bapak Ibu. Ya. Anak angkat, anak asuh, anak tiri, gitu ya. Nah, kalau mantan suami, mantan istri, nah ini bukan zawil arham, ya, sudah keluar. Ponakan perempuan, mertua menantu, saudara ipar, cucu dari anak perempuan, paman atau bibi dari sebelah ibu, kemudian saudara tiri. Nah, ini semuanya kategori zawil arham, gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu mungkin sebagai mukodimah ringannya. Mangga barangkali biar ada ruang yang cukup luas, Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Terima kasih Ustadz. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu dan jamaah yang mulia, ini sudah mulai
kepada apa sudah mengkerucut ya. Walaupun nanti kepada bagian-bagiannya kita nanti mungkin di waktu yang lain kita mulai perhitungan ya berapanya yang tadi sudah sampai ada yang setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam. Nah itu baru nanti penempatannya seperti apa. Nah sekarang baru mengetahui siapa saja hal-hal yang kaitan dengan yang menerima waris. Baik bapak-bapak ibu-ibu, mangga silakan barangkali ada yang baik. Mangga satu orang lagi. Iya, enggak Pak. Silakan Pak. Ya, Pak Kris mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak silakan. Pak Ustadz, saya mungkin tadi yang C ya. Yang C tadi Pak. Ini terjadi di keluarga kami Pak. Ayah kami itu punya rumah. Kan gitu Pak. Sedangkan beranjaknya kami pisah, kami tinggal di Bandung, kebetulan orang tua di Bogor. Nah pada saat itu orang tua tuh ngurus salah satu cucu Pak, cucu dari kakak saya. Nah ayah sama ibu ini mungkin hibah ya, bicara hanya sepihak, jadi anak-anaknya semua ini nggak dikasih tahu. Ini tanah ini tolong sebagian kalau nggak salah mungkin 100 meter gitu dihibahkan ke cucunya itu kan. Nah apakah dengan terjadinya ini sah tidak secara sepihak kan, karena jujur mungkin waris-waris yang kan anak saudara kami itu 5. Nah setelah bapak sama ibu meninggal itu nggak ada tertulis apapun, cuman penyampaian dari pihak-pihak yang pernah dengar salah satu kakak gitu ya, itu katanya. Artinya anak bapak yang meninggal ada yang mendengarkan itu? Ada salah satu gitu menyampaikan kami, saya sebagai ahli waris juga, kalau memang itu sudah terjadi ya monggo aja, saya bilang. Kan ada tadi 1/4, 1/8 ya. Nah ini bapak meninggal tuh saya bilang ke kakak tuh ya udah sekarang itu di-split aja kan gitu. Tapi ada beberapa yang belum puas. Apakah ini gimana Pak Ustadz? Baik. Mohon penjelasan. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, kalau nggak salah tadi dijelaskan kalau cucu laki-laki, jadi kalau yang meninggal ini punya saudara laki-laki, ya kan? Terus punya anak perempuan semua. Dan terus, nah anak perempuan ini sudah menikah dan sudah punya anak laki-laki juga. Apakah saudara laki-laki ini masih mendapatkan hak warisnya atau tidak? Itu aja tadi. Almarhum tidak punya anak laki-laki. Iya. Hanya punya anak perempuan. Iya. Baik. Ya, cukup doa dulu. Silakan Ustaz. Baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, hibah adalah pemberian sukarela yang diberikan seseorang kepada orang lain secara sadar ya dan tanpa paksaan. Hibah sah hukumnya baik kepada ahli waris atau kepada bukan ahli waris dan tidak ada batas maksimalnya. Hibah itu tidak perlu meminta izin siapapun. Karena orang yang punya harta punya otoritas penuh terhadap hartanya selama dia sehat akalnya. Nah, kecuali kalau terganggu mentalnya, terganggu pikirannya, itu nggak boleh. Itu ahli waris harus terlibat. Tapi kalau yang punya harta ini sehat, segar, bugar, waras, tak seorang pun yang dapat menghalanginya memberi harta kepada siapapun, termasuk anak-anak. Karena harta orang tua bukan harta anak. Kalau harta anak ada bagian punya orang tua. Itu hadis Nabi Bapak Ibu. Harta orang tua
bukan harta anak. Tapi dalam harta anak ada bagian orang tua. Dulu di masa Nabi ada anak yang komplain kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini orang tua saya minta duit terus katanya. Minta uang terus. Sementara saya juga punya keperluan. Lalu apa kata Nabi, Bapak Ibu? Nabi berkata pada anak tadi, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Ini penting dipahami oleh semua anak, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita itu harus paham. Iya. Kita yang masih punya orang tua harus paham bahwa harta kita ada bagian hak punya orang tua kita. Tapi dalam harta orang tua belum tentu kita punya hak kalau belum diberikan. Jadi harta orang tua tetap punya orang tua selama belum diberikan. Tapi harta kita walaupun belum kita berikan, ada bagian punya orang tua kita. Maka Bapak, kalau ada yang telah menyaksikan, membenarkan, membuktikan, memvalidasi orang tua kita sudah memberikan suatu harta pada anggota keluarga yang lain, maka sah hukumnya. Ya, sah hukumnya gitu. Ya. Apalagi kalau harta itu telah berpindah ketika almarhum masih hidup. Nah, udah, tidak lagi dipertikaikan. Nah, memang kalau menjadi persoalan kalau almarhum sudah meninggal. Nah, perlu memvalidasi benarkah almarhum telah menghibahkan harta itu pada si fulan, pada si fulana. Itu divalidasi, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti menzalimi ahli waris yang lain dengan berita-berita yang tidak pasti. Ya. Dan kalau dalam kondisi itu, misalnya gitu ya, dalam kondisi tidak ada saksi, tidak ada bukti, ahli waris berhak menolak kalau tidak dapat dibuktikan. Nah, kira-kira begitu Bapak. Ya. Yang kedua, untuk almarhum yang punya saudara, saudari dan tidak punya anak laki-laki, tidak punya ayah, maka saudara-saudarinya ikut menjadi ahli waris. Jadi kalau ada almarhum meninggal, ya, dia tidak punya anak laki-laki dan tidak punya ayah, ya, hanya punya anak perempuan. Anak perempuannya punya cucu laki-laki, cucu perempuan, nggak ada masalah. Ya, artinya hanya punya keturunan dari anak perempuan, maka keturunan anak perempuannya tidak menghalangi saudara-saudarinya mendapat warisan. Karena tadi kita katakan bahwa yang menghalang warisan saudara-saudari almarhum cuma dua, ayah almarhum atau keturunan yang laki-laki, anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu Bapak, ya, semoga jelas. Mangga, barangkali masih ada, silakan. Bu Ibu juga kalau mau nanya ada? Mangga Pak Tono, satu orang ada lagi, satu ya? Pak, silakan. Ada satu dari Ibu nanti. Ya. Oh, Ibu nanti. Baik. Terima kasih Ustadz. Mau tanya Ustadz tentang batasan harta pihak suami dan pihak istri sampai sejauh mana kemudian itu jelas gitu ya. Terima kasih. Ya. Mangga Ibu silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah ditinggal suami sudah 8 tahun, kemudian punya anak 4, yang satu sudah almarhum, laki-laki. Nah, kemudian untuk bagi warisnya, apa ini harus segera, karena anak-anak juga ada yang masih tinggal. Anak-anak laki-laki semua? Laki 3, kemudian perempuan 1. Nah, kemudian yang laki-laki sudah meninggal Pak Ustadz. Oke. Mohon. Anak laki-laki meninggal sebelum bapaknya atau setelah bapak meninggal?
Setelah bapak meninggal. Oke, jadi setelah suami ibu meninggal, menyusul anak. Kemudian ada anak. Anak punya keluarganya? Punya keluarga, kemudian punya anak 2 juga. Oke, berarti ibu punya cucu ya? Punya cucu. Punya cucu dari anak laki-laki yang meninggal. Yang meninggal. Baik. Jadi gimana itu untuk pembagian? Bagian warisannya. Nah, kemudian masih ada anak juga yang tinggal di rumah ini gitu. Oke. Peninggalan suami. Baik. Nah, jadi gimana pembagian warisnya, atau ini harus segera? Karena kami juga sama anak-anak ya udah tinggal di sini aja, jangan kemana-mana gitu. Iya, iya. Selain rumah ada lagi warisan yang lain ibu? Yang lainnya ada, yang lainnya ada. Baik. Terima kasih Pak Ya, Ustadz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, batasan harta suami istri. Bapak Ibu, dalam Islam itu harta itu harus ada pemiliknya. Antara suami istri memiliki harta masing-masing. Ya. Jadi misalnya suami bekerja, berprofesi, punya gaji, punya usaha, maka selama harta itu ya menjadi milik suami, tidak diberikan kepada siapapun, maka itu milik suami. Begitu juga sebaliknya, istri punya harta dari mahar yang diterima dari suami, warisan dari orang tuanya, ya, nafkah dari suami, atau pekerjaan profesi istri, maka itu harta istri. Jadi tidak ada penggabungan harta Bapak Ibu sekalian dalam Islam. Mengapa? Karena setiap laki-laki muslim, wanita muslimah punya kewajiban membayar zakat. Zakat harta itu dibayar masing-masing. Tidak ada zakat bersama, enggak ada. Zakatnya individu. Kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah laki-laki menunaikan zakat fitrah untuk dirinya dan semua yang dia tanggung, istri, anak, orang tua. Tapi kalau zakat harta, suami bayar sendiri, istri bayar sendiri. Jadi ibu-ibu kalau suami telah bayar zakat, ibu tidak bisa merasa telah diwakilkan suami. Enggak. Istri wajib bayar zakat sendiri dengan harta yang dia punya. Ustadz, saya tidak punya harta, ya tidak wajib zakat. Kalau istri punya harta, maka istri wajib zakat seperti mana suami wajib zakat. Ada nisabnya, ada haulnya. Nilainya 85 gram emas, dikeluarkan 2,5%, mau dikeluarkan bulanan, mau dikeluarkan tahunan, mau dikeluarkan semesteran, silakan. Itu teknis saja. Yang penting kadar zakatnya 2,5%. Setiap kali mencapai nisab 85 gram emas gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau suami istri beli aset bersama? Beli tanah, beli rumah. Dikelirkan berapa persen bagian masing-masing? Atau suami merelakan, udahlah walaupun mobil ini kita beli bareng-bareng, ya, saya 70%, kamu 30%, saya hadiahkan kepada kamu. Udah milik istri sudah. Kata istri, ini rumah ini kita 50-50 belinya. Udahlah saya relakan jadi milik kamu. Harus clear Bapak Ibu. Kalau tidak ada penjelasan, tidak ada pembagian, maka hukum asalnya harta itu milik masing-masing. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu dalam keluarga sebaiknya tercatat, karena ahli waris kita kelak itu akan kebingungan nanti menentukan bagian warisan. Khawatir nanti dia menzalimi ibunya, atau menzalimi bapaknya, atau menzalimi ahli waris yang lain, karena tidak tahu mana yang harta waris, mana yang bukan. Contoh tadi kan, ketika hidup suami istri beli rumah bareng-bareng. Kata istri, kata suami, ini rumah ini ada 70% modal saya, tapi rumah ini saya hadiahkan untuk kamu aja. Maka ketika nanti suaminya meninggal, rumah itu bukan warisan.
Rumah itu milik ibu mereka. Anak-anak tidak boleh menuntut rumah itu karena telah diberi oleh suaminya kepada istrinya. Ini perlu clear Bapak Ibu sekalian, ya. Kadangkala sengketa warisan itu bermula dari situ karena kita nggak ngerti. Ya, kita merasa ya kalau meninggal tuh beres, enggak begitu Bapak konsepnya. Makanya dalam fikih Bapak Ibu itu ada tentang fikih harta. Itu dibicarakan fikih keuangan. Ya. Kita harus belajar ilmunya. Ya. Jadi jangan sampai kita kalau bicara keuangan, bicara harta itu apa namanya memandang remeh atau tidak mempelajari. Makanya jarang orang Islam kaya Bapak Ibu. Karena tidak bicara fikih harta. Anak-anak kita sejak kecil tidak dibiasakan bagaimana cara mengelola harta yang benar. Ya, harta yang benar, harta yang halal, harta yang barokah. Ya. Jadi kalau di masa Nabi itu banyak orang kaya Bapak Ibu sekalian. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, sebagian besarnya orang kaya Bapak Ibu. Ya. Utsman itu orang kaya, Abu Bakar orang kaya, Umar orang kaya Bapak Ibu. Ya, walaupun dia tidak hura-hura dan poya-poya, tapi dia kaya. Abdurrahman bin Auf kaya. Tolha Bapak Ibu ketika dia meninggal, 4 orang istrinya masing-masing mendapat warisan 1,3 triliun Bapak Ibu. Itu kalau konversi uang hari ini. Orang kaya. Kita kalau berangkat haji umroh itu banyak aset-aset wakaf itu peninggalan para sahabat. Gitu. Nah, itu harta gitu. Jadi jangan kita remehkan seputar fikih harta. Mungkin insya Allah di kajian berikutnya kita akan bahas fikih harta ya. Ini biar Bapak Ibu yang sudah kaya raya ini hartanya tahu cara mengelolanya. Cara bagaimana nanti agar anak cucu kita juga bisa mengelolanya. Gitu, ya. Nah itu Bapak Ibu berkaitan dengan batasan harta suami istri. Gitu ya. Yang kedua tentang pembagian warisan. Jadi ibu dalam kondisi ibu telah meninggal, suami ibu telah meninggal, maka ibu ahli waris. Anak laki-laki 3 orang dan 1 anak perempuan itu ahli waris, termasuk yang telah meninggal. Mengapa dia tetap ahli waris? Karena dia masih hidup ketika suami ibu meninggal dunia. Hanya mungkin pembagian warisan belum selesai, dia keburu meninggal. Nah, ahli waris yang keburu meninggal sebelum mendapat warisannya, hak warisan tidak hilang Bapak Ibu. Tidak hilang. Ditangguhkan, nanti diberikan kepada ahli warisnya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu harta warisan almarhum suami ibu. Ahli warisnya ibu, ya. Kemudian 4 orang anak. Bagiannya adalah 1/8 bagian ibu sebagai istri. Kemudian 7/8 bagian anak. Pembagiannya 2:1. Anak laki-laki dengan anak perempuan 2:1. Itu selesai harta dari almarhum suami. Ustadz, rumah masih kami tempati, mungkin belum bisa terjual cepat gitu ya, atau ada beberapa aset yang belum bisa terjual cepat, maka bagikan dulu harta yang sudah bisa dibagikan, deposito atau tabungan atau tanah ya, atau barangkali perhiasan dan lain-lain yang ditinggalkan suami ibu, itu segera dibagikan kepada ahli waris. Nah, tinggal sisa rumah, mungkin kalau memang rumah itu dulu belum diberikan suami kepada ibu gitu ya, maka dia dibagi juga kepada ahli waris yang lain, dibagikan. Rumah ini berarti ada 4 orang yang berhak, ibu dan 4 orang anak, dibagi seperti tadi pembagian harta di awal. Nah, tinggal disepakati dengan anak-anak bahwa mungkin, dan anak-anak yang baik tentu tidak akan mengusir ibunya atau orang tuanya. Di rumah ini ada hak kita berempat, tapi karena ibu masih ada, maka kita tangguhkan pembagiannya selama ibu masih hidup. Kalau itu disepakati, maka berjalan seperti mana biasa. Gitu Ibu ya. Yang kedua, harta anak.
Jadi tadi kan harta anak laki-laki yang meninggal, bagiannya itu diberikan kepada istrinya, diberikan kepada anaknya sepenuhnya. Misalnya contoh harta almarhumah suami ibu setelah dibagi misalnya 300 juta. Maka 300 juta itu ibu berikan kepada menantu. Itu hak menantu beserta dengan anaknya atau cucu ibu, gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai pembagian harta suami ibu, kita bicara harta anak. Kalau anak meninggal, maka siapa ahli warisnya? Ibu ahli waris, istrinya ahli waris, anaknya ahli waris. Maka contoh, harta anak ditambah dengan 300 juta, harta warisan dari almarhum suami ibu, contoh anggaplah 1 miliar. Maka istri almarhum atau menantu ibu itu mendapat mendapat warisan berapa? 1/8. Kemudian ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6. Sisanya baru kepada cucu atau kepada anak. Gitu. Nah, itu pembagian warisan dari harta almarhum anak. Jadi suami ibu selesaikan dulu bagian warisan hartanya, setelah selesai baru selesaikan harta dari mendiang anak laki-laki yang wafat tadi. Nah, itu Bapak Ibu, jadi setiap orang kalau meninggal dia pasti punya ahli waris. Kalau dia belum berkeluarga berarti orang tuanya. Kalau dia sudah berkeluarga, orang tua bersama dengan pasangan dan anak-anaknya. Itu Ibu, semoga jelas. Mangga barangkali masih ada, silakan. Masih 3 menit lagi, silakan. Mangga, barangkali ada, Bapak Ibu silakan. Ya, mungkin Ustadz kayaknya udah pada cukup ini. Oh, gimana Ibu? Ya, masih ada, silakan. Pak Ustadz, gimana kalau pembagiannya jadi tidak seperti laki-laki 2 bagian, kemudian untuk perempuan 1 bagian, karena perempuan satu-satunya. Oke. Gimana kalau umpamanya dibagi rata? Dibagi rata, oke. Boleh enggak gitu? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita telah menjelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya gitu ya, tentang hukum pembagian warisan sama rata. Ya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, ulama bersetuju, berijtihad, pembagian warisan sama rata boleh dan sah. Apa dalilnya Bapak Ibu? Yang pertama, An-Nisa ayat 114. Yang kedua, hadis sahih dari Abu Hurairah, hadis Abu Daud, dan tercantum fatwanya Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Pembagian warisan sama rata diperbolehkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, ahli waris semua sudah akil baligh dan dewasa. Setiap orang paham, paham bahwa membagi warisan sama rata konsekuensinya dia melepaskan bagiannya. Dia rela. Boleh jadi tadi lebih besar, rela baginya sama rata. Ya, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, semua ahli waris tidak dipaksa dan paham bagian masing-masing. Oh, saya dapat 1/2. Oh, saya dapat 1/6. Oh, saya dapat 1/4. Semua ahli waris sudah tahu bagian masing-masing, tapi rela melepaskan bagiannya. Syarat yang ketiga, kata ulama, tidak boleh ada pandangan Allah tidak adil. Nggak boleh ada itu. Kita yakin Allah itu maha adil. Cuma kita bersepakat saja antara ahli waris untuk membagi warisan sama rata. Ya, nah ini Bapak Ibu sudah dipatwakan
Ya, jadi islah dalam surah An-Nisa ayat 114 kata ulama, islah itu seperti sekarang PBNU islah gitu ya. Sama, islah itu rekonsiliasi, kompromi kalau bahasa kerennya. Udah kita kompromi aja, kita bagi sama rata. Ibu misalnya dengan anak-anak, berarti ada 4 orang anak dengan ibu misalnya. Gimana kalau kita bagi 5 aja, boleh? Boleh, gitu ya. Jadi yang penting persyaratan tadi terpenuhi. Akhirnya begitu Ibu, semoga jelas ya. Masih ada Bapak, silakan. Tidak ada, ya. Kayaknya cukup Ibu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, walaupun mungkin ini sebetulnya banyak penasaran sebetulnya mah. Iya, karena tetap di belakang mah bisik-bisik gitu. Cuman nggak tahu nih mau nanya apa enggak. Masih berbisik terus gitu. Iya, jadi untuk lebih ini mungkin insya Allah dalam kesempatan lain kita diskusikan kembali mengenai tentang hal tersebut. Kenapa? Karena ini salah satu di antara adalah nanti terutama apabila yang paling utama ini bahasan yang terakhir ya, yaitu bagi sama rata ini biasanya munculnya itu dari ahli waris perempuan. Nah itu yang paling utama gitu kan. Jadi ini nanti sebagai penyebab-penyebabnya dan seperti apa teknisnya, karena